Selamat malam kepada Ketua Pelataran FKIK UAJ, Dr. Yudi, para dokter narasumber yaitu Dr. Handrawan Nadsul, Dr. Hadi Wijaya, dan Dr. Sandi. Dan selamat malam juga pada peserta sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Florentina, izin memperkenalkan diri sebagai MC untuk acara diskusi malam ini. Berikut adalah agenda acara kita pada malam hari ini. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Berikutnya kita akan mendengarkan kata pembuka oleh Dr. Yudi SPFM selaku Ketua Pelataran Atmajaya Jakarta. Kepada Dr. Yudi SPFM dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Flo untuk kesempatannya. Selamat malam saya ucapkan untuk kita semua, dokter-dokter, para senior, teman sejawat, dan juga Bapak Ibu yang mungkin bukan hanya berasal dari alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unikat Atmajaya, tetapi juga mungkin ada yang dari instansi lain atau dari ID wilayah DKI Jakarta. Selamat datang, selamat malam kami ucapkan untuk kita semua. Atas nama Pelataran Atmajaya Jakarta, Perkumpulan Alumni Kedokteran Atmajaya Jakarta, kami mengucapkan selamat datang, dan pada malam hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh memiliki waktu untuk bersama-sama di dalam ruang virtual ini mengikuti acara diskusi internal terkait dengan apa yang terjadi saat ini di praktik kedokteran di Indonesia, ya.
Jadi pada malam hari ini kita mengangkat topik yang sebetulnya sedang hangat-hangatnya nih, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat sekalian, terkait dengan statement Menkes Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu yang menyatakan malu bila ada warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. Lalu juga kita ketahui bersama muncul polemik di sana-sini, ada isu-isu yang kontra, ada isu-isu yang pro juga terhadap apa yang terjadi di di dunia kedokteran Indonesia saat ini. Jadi pada malam hari ini kita coba untuk mengadakan diskusi internal, ya sebetulnya hanya kemasan saja namanya diskusi internal, tapi pada prinsipnya kita di sini adalah saling urun rembuk gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita sumbangsikan bagi dunia kedokteran Indonesia saat ini. Jadi pada malam hari ini kami sungguh bersyukur Pelataran Atmajaya Jakarta boleh menghadirkan 2 orang narasumber yang sungguh luar biasa, dan saya rasa kita semua juga sudah tahu sepak terjang beliau-beliau ini di dunia kedokteran Indonesia. Kita nanti akan mendengarkan dari Dr. Handrawan Nadesul, atau biasa atau akrab kita kenal dengan panggilan Dr. Hans gitu ya. Dokter sekaligus pujangga ini kelihatannya Dr. Hans ini. Kalau kita lihat kiprahnya, beliau mengeluarkan banyak syair, banyak sajak gitu ya, sangat luar biasa sekali. Buku-buku beliau terkait dengan sehat itu murah ya Dok ya, itu juga merupakan bestseller gitu untuk dunia kedokteran. Kita sungguh berbangga sekali bahwa kita boleh punya dokter yang sekaligus juga penulis buku dan juga pujangga. Lalu juga kita akan mungkin nanti mendengarkan dari Dr. Hans terkait dengan apa sih, karena kebetulan di Atmajaya sendiri Dr. Hans ini sebagai angkatan pertama yang menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Di tahun 68 nih Dr. Hans sudah menjadi mahasiswa. Kalau saya tahun 68 itu rasanya masih belum di planning Dok ya, masih mengawang-awang, itu belum tahu di mana gitu. Nah, Dr. Hans nanti akan banyak bercerita terkait dengan bagaimana pendidikan kedokteran dari zaman dulu, mungkin tahun 68 atau tahun 70-an awal, sampai dengan saat ini beliau melihat dunia kedokteran kita seperti apa. Itu ya, nanti Dr. Hans akan banyak bercerita terkait dengan itu. Lalu narasumber kita kedua nanti akan dari yang kita hadirkan pada malam hari ini ada Dr. Hadi Wijaya. Ini juga merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia kedokteran kita. Beliau juga aktif di organisasi profesi di IDI. Saat ini juga menjabat sebagai pengurus di PBID. Jadi Dr. Hadi Wijaya ini juga kiprahnya banyak berkaitan dengan hukum kesehatan. Nanti kita akan mendengarkan dari beliau terkait dengan apa pandangan dari organisasi profesi terkait dengan situasi kedokteran saat ini. Lalu juga tentu diskusi kita pada malam hari ini tidak lengkap kalau tidak dimoderatori oleh sosok yang luar biasa juga, Dr. Sandy Kilintang. Ya, ini juga sosok yang sudah malang melintang di dunia kedokteran dan sangat populer di dunia stem cell, ya, stem cell kedokteran. Jadi nanti kita akan mendengarkan juga bagaimana Dr. Sandy memimpin diskusi ini. Terima kasih juga untuk Dr. Flo selaku MC dan juga Dr. Andi Marsali selaku sekretaris dari Sekjen dari Pelataran Atmajaya Jakarta yang telah bersusah payah kita sama-sama bahu-membahu untuk mengadakan acara pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu semua, rekan-rekan sejawat, saya juga tidak berpanjang lebar lagi. Kita sudah tidak sabar lagi untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Mari kita dengarkan dari para narasumber kita, dan silakan nanti bila ada yang mau urun rembuk, jangan segan-segan untuk menulis di kolom chat untuk kita bisa sampaikan kepada para narasumber kita pada malam hari ini. Itu saja mungkin dari saya, Dr. Flo. Kita segera saja untuk kita mulai acara pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Baik. Terima kasih atas kata sambutannya dari Dr. Yudi SPFM. Selanjutnya kita akan melakukan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Dr. Yudi. Kepada Dr. Yudi, dipersilakan. Baik, sekali lagi saya diberi kesempatan untuk memimpin doa.
Mari Bapak Ibu semua, rekan-rekan sejawat yang ada di dalam ruang virtual ini, kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin secara Katolik, bagi rekan-rekan sejawat lain yang beragama lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk waktu yang boleh kami miliki pada malam hari ini, sehingga kami semua boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk saling berdiskusi, mengeluarkan pendapat, menyampaikan unek-unek kami terkait dengan situasi kedokteran Indonesia saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima, sehingga pada malam hari ini kami boleh sehat dan boleh bertemu bertatap muka dengan para sejawat lainnya yang juga mungkin sudah lama tidak kami jumpai. Kami bersyukur melalui kesempatan malam hari ini, kami boleh dipertemukan di dalam ruang virtual ini sambil berdiskusi, berbicara terkait dengan dunia kedokteran kami. Bapa, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk acara kami pada malam hari ini. Berkati mulai dari awal hingga akhir, sehingga semuanya boleh bermanfaat bagi profesi kami, bagi para dokter-dokter yang ada di Indonesia, dan juga terutama juga untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh acara yang sederhana ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang boleh menyempurnakan segala sesuatunya. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita, yaitu Dr. Sandi Kelintang, yang merupakan alumni UAJ tahun 1988 dan menyelesaikan profesi kedokterannya di Universitas Airlangga pada tahun 1994. Saat ini beliau sedang menjalani Master Biomedis di UAJ, lalu sebagai work experience, beliau saat ini menjabat sebagai Direktur PT Bio Farma Adiluhung, Head of Stem Cell and Cancer Institute Kalbe, Direktur Pharmametric Labs, CRO Company, dan reviewer member dari Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional RI pada tahun 2019, dan Certified International Research Reviewer. Beliau juga menjadi member of Consortium of Tissue Engineering and Stem Cells, Ministry of Health hingga tahun 2019, menjabat sebagai General Secretary dari Reja Selindo, member Asosiasi Sel Punca Indonesia, Head of Stem Cell PPPD UI, Scientific Member PP Perdaweri, dan beliau juga merupakan Founder and Advisory Board Indonesia Kidney Care Club. Pada Dr. Sandi, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Dr. Floren sebagai MC, dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pelataran yang telah mengundang saya dan kita semua, para narasumber, khususnya kepada Ketua Dr. Yudi. Pelataran itu kalau sedikit katakan adalah perkumpulan alumni kedokteran, ya, Atma Jaya. Tadi Dr. Yudi sudah menyampaikan panjang lebar dari dua narasumber kita, yaitu Dr. Hans dan Dr. Hadi. Dan kita tahu bahwa Dr. Hans boleh dikata menjadi suatu sebagai narasumber yang sangat kompeten di topik kali ini. Berikut juga dengan Dr. Hadi tentang mengapa pasien banyak keluar negeri. Saya banyak baca tentang tulisan-tulisan Dr. Hans, khususnya di media-media massa, ya, Kompas, dan juga Dr. Hadi dengan Conscience-nya, ya, Kang Hadi Conscience, ya, dengan YouTubernya ini yang sudah banyak malang melintang menyiasati dan mengkritisi gitu ya dari masalah-masalah dunia kedokteran. Luar biasa. Atma Jaya mempunyai alumni dua dokter yang luar biasa ini, dan kita sekarang ini mengundang kedua dokter ini, Dr. Hans dan Dr. Hadi, untuk membahas topik yang sedang panas-panasnya yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Yudi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan aturan mainnya. Kita akan 30 menit ke depan akan ada pertanyaan-pertanyaan
dari saya sebagai moderator kepada Dr. Hans dan Dr. Hadi. Lalu 10 menit berikutnya akan para audiens bisa menanyakan bisa secara langsung maupun melalui chat, dan kemudian kita akhiri dengan penutup sebuah puisi yang dibacakan oleh Dr. Hans yang berjudul Bangga Aku Jadi Dokter Indonesia. Baik, kita tahu bahwa sekarang ini mengapa ya pasien kita memilih berobat ke luar negeri. Ini suatu cuplikan clipping tulisan di Kompas yang ditulis oleh Dr. Hans di tahun 2008. Nah, ini sangat lama ya, 2008 kurang lebih udah 14 tahun ya, 14 tahun. Nah, pertanyaannya ini sudah 14 tahun yang lalu, ini kelihatannya masih relevan ya sebagai pembuka diskusi topik malam minggu ini ya, di mana bukan rahasia umum kalau pasien-pasien kita tuh lebih memilih berobat ke luar negeri ya, baik rumah sakit di Singapura ataupun Malaysia. Mungkin rumah sakit Singapura akan sepi pengunjung kalau pasien Indonesia beralih berobat ke negerinya sendiri. Dan sekurang-kurangnya ada 400.000 pasien ya internasional menyerbu Singapura setiap tahunnya. Itu terasa sekali mungkin Singapura dan Malaysia waktu terjadinya pandemi COVID ya, dengan lockdown di negara-negara tersebut. Nah, kurang lebih taruhlah pasien Indonesia ini seperempatnya saja nih dari sejumlah itu, berapa devisa negara kita ya, kalau bisa kita pertahankan hanya berobat di Indonesia. Namun kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah faktor biaya yang mahal di Indonesia, yang didengung-dengungkan di Malaysia gitu ya? Apakah layanan kesehatannya, atau faktor kepercayaan masyarakat kita kepada layanan kesehatan yang ada? Nah, mari kita bersama-sama nih mendengar dan menyimak pendapat dan pandangan dari para pakar narasumber kita malam ini. Baik, saya akan menanyakan ada sekitar 5 topik yang saya tanyakan. Yang pertama ini kepada Dr. Hans dan Dr. Hadi. Kalau kita lihat kondisi layanan kesehatan di Indonesia saat ini ya, dan dibandingkan ya ketika zaman dokter dulu nih, Dr. Hans mungkin di tahun 80-an ya, 70-80-an, dan Dr. Hadi di 90-an. Ini kira-kira nih bagaimana sih perbandingannya kondisi layanan kesehatan kita saat ini dan di tahun-tahun di mana dokter waktu itu baru lulus. Boleh Dr. Hans dulu sebagai yang senior, silakan dok. Terima kasih Dr. Sandi, terima kasih Dr. Yudi, Loren, teman sejawat semua. Ya menarik karena saya amati tahun 2008 saya tulis soal berobat ke luar negeri, kelihatannya sampai hari ini tidak banyak berubah ya. Jadi kalau saya amati sih barangkali awal skala masalah besarnya itu bermula dari sistem kesehatan kita, bahwa setiap negara punya sistem. Ya. Sistem kesehatan kita itu mengharuskan pasien itu membayar, ya, paid for services. Nah ini masalah awal. Kedua, Depkes sebagai end user itu tidak berkoordinasi dengan Dignas yang memproduksi dokter. Dokter diproduksi oleh Departemen Pendidikan, pemakainya itu Depkes. Saya mengalami ketika itu baru lulus, pada tahun-tahun itu dokter itu langsung diangkat pegawai negeri. Jadi dengan gaji pegawai negeri 80.000, jelas itu tidak mungkin untuk hidup. Ya, saya mau katakan kenapa penghargaan terhadap profesi dokter dari dulu saya mulai lulus jadi dokter muda sampai sekarang kok rasanya di Indonesia itu kurang, ya. Nah ini awal dari masalah kenapa dokter jadi kutu loncat di Indonesia. Maaf, quote and quote, kutu loncat itu harus
praktek di beberapa tempat, sehingga ID memutuskan hanya boleh di 3 tempat. Itu karena omset untuk memperoleh penghasilan yang wajar sebagai profesi dokter itu tidak mencukupi. Karena apa? Image citra dalam masyarakat, profesi dokter itu seperti dulu di TV ada dokter Kildare. Jadi dokter yang rapi, bersih, punya mobil, punya rumah. Nah, kalau melihat kondisi di Indonesia, dokter baru lulus, boro-boro punya rumah, punya mobil. Ya, sebagian teman-teman yang ditempatkan di daerah di Kalimantan, katakanlah salah satu teman saya, itu betul-betul sengsara, gaji terlambat, beras dikirim terlambat, padahal latar belakang teman saya ini latar belakang ya kecukupan, dia harus hidup seperti itu. Jadi bagaimana bisa tampil kinerja sebagai profesi dokter kalau kondisinya seperti itu. Dan ini saya kira rata di mana ketika itu. Jadi dokter impres, dokter yang ditempatkan di daerah, itu harus siap menghadapi kondisi yang seperti itu. Boro-boro cukup, jadi masih ditunjang orang tua, masih ditunjang mertua, ya. Dan setelah balik pun dokter kan merintis. Artinya membina praktek itu kan lama. Jadi kalau ditanya kalau mau kaya ya jangan jadi dokter, jadi pengusaha. Karena nggak mungkin. Nah, tapi konflik pribadi profesi mengharuskan dokter itu kan tampil sewajarnya sebagai dokter. Dia punya rumah kecil, mobil kecil, tampil ya sebagai dokter. Tapi kalau ada dokter masih naik ojek misalnya, dokter dengan tampilan rumah kontrakan, padahal bisnis dokter itu kan trust. Pasien harus yakin, oh ini dokter. Kalau dokter naik ojek, datang ke tempat praktek, dan dia tidak punya rumah, bagaimana pasien bisa percaya? Itu satu faktor. Ya, kenapa sampai sekarang mungkin ya citra dokter itu di mata masyarakat kurang trust, ya kurang trust. Nah, kita harus lihat bahwa masyarakat kita 80% ini masyarakat jalur lambat. Artinya masyarakat yang hanya bisa berobat kalau punya uang. Kalau tidak punya uang nggak bisa berobat. Nah, mereka terima. Mereka pasien yang nerimo, yang tidak macam-macam, yaitu pasien puskesmas. Di balik itu, saya sebagai dokter puskesmas, saya melayani 3 puskesmas karena kekurangan. Kenapa? Banyak dokter tidak mau ke daerah, maunya di kota besar. Melihat kondisi kalau di daerah itu pasti susah ya, tidak berkecukupan. Nah, pasien yang harus dilayani, saya mengalami harus memeriksa 120-an pasien rata-rata satu hari. Bagaimana kita bisa legal artis memeriksa pasien kalau pasiennya begitu banyak? Dan itu berlanjut bukan saja di puskesmas, bukan saja di praktek pribadi, tapi juga di rumah sakit. Jadi kalau kita lihat rumah sakit kita, itu selain referral sistemnya tidak berjalan, semua numpuk ke RSCM. RSCM ini jadi seperti pasar malam. Jadi bagaimana dokter sehebat apapun bisa teliti memeriksa. Ada kasus misalnya radiolog, profesor radiolog, saya nggak usah sebut, ya. Dia kecolongan, membacanya salah. Nah, membaca salah ini jadi kasuistis. Nah, cerita-cerita kasus yang miss begini, itu diterima oleh 20% pasien kita, 20% yang bisa memilih berobat. Jadi kalau tadi saya sebut 80% rakyat Indonesia ini pasien yang nerimo, yang nggak macam-macam, yang tidak komplain, tapi 20% ini pasien yang pinter, pasien yang komplain. Nah, mereka ini yang membunyikan bahwa dokter di Indonesia ini payah. Padahal sebetulnya tidak bisa digeneralisir bahwa semua dokter begitu. Karena saya melihat kurikulum kedokteran di dunia kan sama. Kita juga pakai kurikulum yang sama. Bahwa ada dokter yang integritasnya jelek, ya tentu ada. Dokter yang prakteknya tidak ramah, ya ada. Tapi nggak bisa digeneralisir bahwa karena itu jadi harus jadi alasan nggak usah berobat di sini. Jadi suara terbesar komplain itu dari masyarakat pasien 20%. Ya, kalau saya amati seperti itu. Jadi sekali lagi, ini satu
kesatuan kompleks karena sistem kesehatan kita paid for services. Orang baru bisa berobat kalau membayar. Ketika belum ada BPJS seperti itu. Nah, tidak setiap pasien bisa berobat setiap kali sakit. Nah, pasien yang mampu, dia berobat. Kalau terjadi kasus yang tidak menyenangkan ini belum tentu malpraktek, tapi juga misconduct misalnya. Karena pas dokter memeriksa kelewat banyak, padahal ketentuan di beberapa negara, itu ditentukan katanya tidak boleh lebih 1 hari itu 30 pasien. Supaya bisa legal artis, bisa profesional. Periksa itu betul seperti yang kita diajarin di sekolah. Periksa itu teliti paling kurang 15 menit. Tapi bagaimana mungkin ada dokter praktek sampai subuh dan seterusnya dengan alasan supaya omset, ya, omset supaya tampil sebagai dokter. Nah, jadi kalau kita lihat ada dokter yang idealis, betapapun dia gajinya kecil, penghasilannya kecil, dia tetap ya praktek dengan legal artis, dengan integritas tinggi. Tapi tentu saja nggak bisa nutup mata sejawat yang mempertimbangkan lain, terutama dari Fakultas Kedokteran swasta yang sudah mengeluarkan investasi yang begitu besar. Saya bisa memahami, ya. Jadi kalau ada beberapa dokter yang terpaksa mesti pinjam uang sana sini untuk bisa selesai sekolah dokter. Nah, ini hal-hal yang seperti itu yang mungkin dipertimbangkan. Kedua, Depkes sendiri, kalau saya lihat pembangunan kesehatan di Indonesia, itu rumah sakit sudah diperbolehkan sebagai industri, industrial medical complex. Jadi kalau rumah sakit sudah industri, berarti kan bisnis. Itu makanya ada kenyataan direktur medis dengan direktur keuangan itu kadang-kadang tidak cocok. Karena direktur keuangan pengen dapat break even yang sesuai dengan investasi yang sudah disimpan. Misalnya untuk beli alat 15M, 1 hari alat ini harus menghasilkan berapa. Nah, secara medis bertentangan karena tidak semua pemeriksaan atau apapun ada indikasi medis. Jadi kompleksnya seperti itu, dokternya sendiri kurang mendapat penghargaan, di sisi lain banyak kasus sebetulnya kasus rumah sakit, bukan kasus praktek pribadi, bukan kasus puskesmas. Jadi kalau kita bicara kasus yang yang menimbulkan komplain, ya kasus rumah sakit. Nah, kalau kita lihat juga, balik lagi, kalau dokter memeriksa kelewat banyak pasien, itu kesalahannya banyak. Tidak teliti, misdiagnosis, salah tulis resep, dan sebagainya. Ketidaktelitian ini bisa dipahami kalau pasien memahami kerja dokter itu betapa susahnya. Tapi kan opininya yang muncul opini publik, opini orang awam. Padahal sebetulnya ada opini medik. Misalnya kasus alergi, ya, alergi yang hebat. Kalau pasien dikasih obat alergi, pasien dengan kemampuan opini awamnya beranggapan dokter yang salah. Karena kan dokter juga tidak bisa menduga, karena kita tidak punya paspor kesehatan. Sistem kesehatan di Indonesia tidak mewajibkan setiap warga negara punya paspor kesehatan, di mana situ tertulis sejak lahir ada riwayat apa-apa. Di Indonesia kan enggak. Bahkan karena paid for services, pasien bisa pindah-pindah berobat, sehingga data record dia ada di banyak dokter. Jadi kompleksitasnya saya kira seperti itu. Nanti kita berkembang, teman-teman adik sejawat, teman-teman sejawat mungkin ada masukan lain. Jadi sekali lagi, kompetensi kita sebetulnya saya sih mengamati tidak jelek-jelek amat. Jadi kalau banyak pasien pasien ke luar negeri itu lebih karena komplain dari sesedikit orang di Indonesia yang jalur cepat itu 20% masyarakat Indonesia, masyarakat pasien yang komplainnya muncul karena dia berbunyi, masuk di media massa, beredar di kalangan mereka. Sementara dari saya itu dulu. Ya, terima kasih Dr. Hendrawan, ini luar biasa ya Dr. Hans ya. Jadi itu dokter adalah padamu negeri gitu ya jadinya. Tapi padamu negerinya itu kemampuan ekonomi jadi rendah banget ya karena jadi kayak pahlawan gitu ya. Lalu terus juga karena itu dia overloaded ya, ketik kutu loncat mencari sumber nafkah rezekinya dan itu terjadi diagnostik jadi akhirnya. Dan ini jadi trust masyarakat jadi rendah dan tentunya itu rumah sakit spesialis ya, dokter-dokter pasien jadi komplain dan diperberat lagi dengan sosmed gitu ya. Sosmed sekarang kan nih
dulu nggak ada digital ya, dia pakai koran, sekarang pakai sosmed, kecepatan untuk Cepat. Ya. membuat jadi hit gitu ya, kasusnya jadi naiknya cepat sekali, padahal dulu juga mungkin banyak tapi tidak ada sosmed gitu ya. Oke, baik. Dan ini kita coba menanyakan ke Dr. Hadi. Dr. Hadi kan ini sangat banyak di organisasi ya, terutama ID. Nah, bagaimana nih pandangan ID untuk menyikapi perkembangan dokter seperti ini nih, dengan kondisi yang sekarang? Silakan, Dr. Hadi. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya? Mantap, suara jelas, Dok. Baik. Yang saya hormati ya, mungkin saya mengucapkan dulu bagi teman-teman Muslim, selamat berbuka puasa ya, tadi jam 6 di waktu Indonesia Barat, juga mungkin sehabis tarawih ya, teman-teman saya juga banyak yang ingin ikut ya, apa sih Atmajaya ini pandangannya mengenai hal-hal seperti ini. Jadi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom buat kita semua, teman-teman ya. Yang saya hormati di sini tentu guru saya ini, Dr. Hans ya, karena beliau sudah jadi dosen, saya baru masuk FK ya. Nah ini era yang lebih muda, tapi kalau saya duduk di sampingnya siapa MC Dr. Florentina ini seumuran anak saya ini ya, tidak apa-apa, saya ucapkan selamat juga. Sudah sumpah ya Dr. Flo ya? Sudah, Dok. Makasih, Dok. Mau siap masuk ke dalam dunia yang penuh dengan keasikan tersendiri ya. Di sini juga saya hormati sekali nih guru saya Dr. Cecilia Padang ini. Halo Dok, ini guru segala-gala ini di organisasi juga. Beliau ini mentor saya ya, Ketua ID Jakarta Barat ya. Ya ini teman-teman perlu diketahui juga beliau semangatnya hebat sekali ya. Di sini juga saya menyapa teman-teman saya yang seangkatan ya, banyak. Dan juga ini ada tamu dari Surabaya ini ya. Mana ini tadi saya mengatakan bahwa ini banyak sekali nih dari luar juga yang juga mau tahu ini. Saya memberitahunya juga. Dr. Carolina ini selamat malam ya. Terima kasih sudah ikut ya. Saya bilang boleh nggak ikut ya, boleh aja. Beliau adalah dokter bedah ya. Dia ini olahraganya bagus nih. Mudah-mudahan saya bisa dapat bimbingan biar saya lebih langsing ya. Dan juga ini banyak ini generasi angkatan saya, anaknya juga udah jadi dokter dan ikut serta di sini. Terima kasih. Kalau ditanya Dokter Sandy, ini saya kan eranya 87-an mulai masuk FK, kedua saya mulai berpraktek di tahun 97 ya. 96 ya. Saya lulus cukup lama karena saking bodohnya saya. Ya, tapi rata-rata Dr. Hans itu kita mesti melakukan ujian negara CAS ya dulu itu. Itulah yang membuat lama. Saya menunggu cukup lama juga ke ujung pandang. Jadi dulu penderitaannya juga Dr. Sandy 1 tahun di bawah saya juga mengalami. Kalau Dr. Sandy mah pinter lah ya. Cepat lulus beliau ini. Pandangan saya ketika saya itu mulai berpraktek, itu UPK belum lahir. Ya, dilarang sekali praktek kalau belum PTT. Ada yang tahu PTT? Mungkin Dr. Flo udah tahu ya, PTT piknik 3 tahun ya. Pegawai tidak tetap. Kalau Dr. Hans itu pegawai yang tetap jadi pegawai ya. Waktu dulu sebelum keluar jadi pegawai negeri ya. Ada yang pensiun dini saya tahu. Di atas saya itu kalau nggak salah mulai tahun 81 ya. Nah itu udah mulai masih tetap melakukan itu sampai saya lupa tuh sampai tahun berapa itu mulainya PTT ya.
Nah, di situ dokter lulus pasti diwajibkan, dipasti dijamin. Negara mulai tidak mampu mengangkat pegawai negeri untuk dokter. Akhirnya dibuatlah semacam PTT selama 3 tahun. Mungkin kalau di tempat terpencil bisa 2 tahun, tapi mungkin dibedakanlah remunerasinya. Nah, saya pikir pada waktu itu ada ketidakadilan juga. Kerjaan saya, Dr. Hans dan teman-teman sekalian, inilah selalu nakal ya saya. Ini saya tunjukin aja lah, agak sedikit, saya boleh share ya, agak sedikit nakal juga saya ini. Mohon maaf, jangan ditiru ya. Ini ya, ini mana ini? Ini saya ya, ketika waktu itu gaji saya nggak turun dengan teman-teman selama 6 bulan. Alasannya klasik. Jadi pada waktu belum ditandatangani, bayangkan ya, saya mempersiapkan dengan teman-teman bergabung ke Senayan waktu itu dengan dokter gigi. Saya melakukan unjuk rasa ya dengan teman-teman. Ini walaupun kerjaan saya cuma megangin mic ya ini gantian ya, sebetulnya teman saya yang orasi gantian, kadangkala ya kita kerjasama. Semua kita orasi di Senayan ya. Pada waktu itu kalau nggak salah menterinya Pak Suyudi Bedah dan ketua ID-nya Ahmad Yoi Sugito. Kita menyampaikan ya unek-unek. Nah, akhirnya berselang di atas tahun 2000, mungkin saya lupa di tahun 2024 kayaknya PTT dihapuskan atau PTT dengan cara lain. Barulah muncul internship. Nah, di sini pada waktu saya kenapa cerita sedikit, kenapa saya memakai jas ID ini yang saya pakai sekarang. Jadi sebetulnya peristiwanya sebelum ini ya, ketika itu ada, ini relevan nanti mungkin yang ditanyakan dokter asing ya. Pada waktu saya lupa tahunnya 2014, 2015 itu daerah Tangsel baru terbentuk. Disitulah angan-angan menghadirkan dokter asing dari, padahal nggak jauh-jauh amat tuh, dokternya dari Malaysia, keahliannya juga tidak lebih dari ortoped di Indonesia sudah ada. Nah, padahal kita tahu di Perkonsil, saya lupa nomornya, itu udah ada jaringannya sudah ada, hanya untuk transfer of knowledge. Untuk yang belum ada di sini itu boleh. Dan kita tahu kalau rumah sakit penyertaan modal asing 75% asing, 25% harus Indonesia. Sekarang pun rumah sakit 2 PMA itu udah satu udah diambil alih oleh pengusaha rumah sakit lokal ya, yang satunya sedang ditawarkan. Jadi nggak kuat-kuat amat tuh rumah sakit modal asing ya. Nah, ini pengalamannya. Jadi nanti kenapa ini pertanyaan berikutnya, mungkin kenapa sampai dokter asing itu dibuka ya, nanti ini juga mulai ada. Nah, saya cerita sedikit, ini mulai internship pertama. Kalau kita lihat ya, nanti Dr. Flo jangan sampai patah semangat ya. Inilah wajah, saya tidak ingin menelanjangi, tapi membeberkan fakta. Ini orang tuanya sahabat kita ya, walaupun beliau dari Unhas ya, ini almarhum Giri Samudra ya, mungkin Dokter Cecil ingat ya. Ini ayah hendaknya ya, ini ibunya ya. Dia di Dobu ya pada waktu itu. Ayahnya itu menemui, mau menjemput saja nggak keburu, udah teriak-teriak dia. Saya nggak tahu, saya nggak berani sebutkan, tapi udah tercatat di media bahwa dia terkena DBD dengan demam yang sangat tinggi, meminta tolong pada waktu itu untuk angkut sampai ke Makassar saja. Dia membutuhkan dana yang hampir besar untuk sampai di Makassar, tapi ternyata tidak yang menanggung. Itu yang saya katakan. Kenapa Indonesia ID ini internship ini tugas siapa?
apakah itu tugas pendidikan, ya Menristek-Dikti, atau tugas Kemenkes. Pemantapan pasti Menristek-Dikti. Kalau memanfaatkan internship, pasti itu Kemenkes. Nah, dua-dua ini dana ternyata dari hanya Kemenkes, sehingga kemarin mungkin Dr. Flo mengalami bahwa ada Menkes mencoba menurunkan ya dengan Permenkesnya dari 3 juta sampai cuma 1,2 juta. Akhirnya orang tua murid dan segala macam bersatu padu membuat satu tweet, akhirnya dikembalikan lagi. Ini bukti mau dikemanakan ini internship. Ya sudah tenang, mendingan juga dinaikin, malah ini diturunkan, akhirnya dikembalikan lagi pada level yang sama remunerasinya. Ya, nah saya stop dulu. Nah setelah itu berarti era pada zamannya saya jadi dokter, di situ Dr. Hans kita menyelesaikan PTT secepat-cepatnya, baru kita dapat izin pribadi, mau spesialis silakan, mau praktek pribadi. Seperti saya tidak mau meninggalkan kampung halaman saya. Sebetulnya sekarang bukan jadi kampung ya, udah jadi peak ya, Pantai Indah Kosambi sebetulnya ya, di daerah Teluk Naga Dadap, tapi kecamatannya Kosambi. Di situ saya berpraktek, saya bermodalkan badan besar, ya tentu isi kepala yang runut sesuai dengan aturan, kodeki saya pegang dan segala macam. Saya melakukan peningkatan keilmuan sebagai dokter umum, akhirnya berkembang menjadi sekarang sudah menjadi rumah sakit. Itu Tuhan yang memberikan jalan seperti itu ya. Nah, pada tahun 2014, Dr. Hans, Dr. Sandy, dan Dr. Flo, mungkin yang lain-lain kita tahu, dunia itu berubah, dunia kesehatan. Mulailah dari fee for service yang dikatakan Dr. Hans tadi, berubah sekarang menjadi prospective payment. Jadi kita mungkin, saya tidak tepat mengatakan ini, tetapi kita dikredit, dikasih uang kapitasi, disitulah berebut. Ya. Nah sekarang kalau kita buka praktek dokter umum duduk dengan muka manis mengharapkan pasien datang, rasanya sudah sulit. Karena pasien itu sudah terkapling-kapling, Dr. Hans, Dr. Sandy, Dr. Flo, ya. Inilah yang menjadi tantangan buat kita. Sehingga berebutlah, puskesmas juga berebut, ya. Antar klinik juga berebut. Kalau yang untung dari tadinya asuransi jasa yang sebelum BPJS, walaupun murah, itulah yang untung, bisa dapat bisa sampai di 30.000 ya, bahkan kita tahu peristiwa Kalideres saja sampai 130.000. Walaupun cuma kali sekitar 6.000 pada waktu itu. Nah, tarif pun sekarang baru aja naik, tapi ada koefisien umur. Nah, itu juga udah hampir 10 tahun kita. Jadi, sebetulnya Dr. Hans ini, Dr. Sandy, yang paling penting sekarang sebetulnya transformasi yang digalakkan oleh Kemenkes saat sekarang. Mungkin yang paling penting itu nggak pernah tersentuh itu pembiayaan yang mumpuni. Itu yang tadi Dr. Hans singgung. Ya, kita seperti sebuah industri. Saya pikir dokter umum dulu bermodalkan stetoskop Littmann, nggak usah Littmann lah ya, dengan ramah. Sekarang ini udah semua harus dibuat klinik. Kalau dokter praktek mandiri juga harusnya ada di pusat niaga. Kalau dulu ada rumah, satu sisi itu tidak mengganggu, ya misalnya kita pilih yang hook, kita juga tahu. Sekarang tidak boleh, Dr. Hans. Ya, ini aturan yang membelenggu kita. Bagaimana kita mau mendekatkan?
pelayanan itu ke bawah. Semua dianggap kita infeksius. Padahal pabrik berjuta-juta ton limbahnya juga saya lihat tidak terlalu terperhatikan dengan baik. Dokter sangat diperhatikan, bidan juga sama. Yang mulai mengeluh. Dengan adanya BPJS ini, mulailah regulasi itu mulai ada. Yang mulai diperketat, tidak boleh. Sekarang juga harus ada, bukan hanya IMB, PBG. Persetujuan bangun, apalah istilahnya, sampai Pak Jokowi aja itu bingung singkatannya. Ini mau di mana? Karena kita salahnya, Dr. Hans tadi mengatakan mulai ada PT. PT rumah sakit pasti sisa hasil usaha. Dulu mungkin Husada yang disebut yang SENI, Yayasan Atma Jaya juga yayasan. Ya saya nggak tahu juga kalau ntar sumber waras kan sudah berubah ya. Lalu inilah cikal bakal kita yang menjadi rebutan, karena dianggap rumah sakit itu memang sebuah industri yang harus menghasilkan, termasuk RSUD ikut-ikutan menjadi BLD. Nah, klinik juga sama. Sekarang kalau klinik tidak minimum tidak menggunakan CV, itu tidak bisa diizinkan. Lalu dokter praktek mandiri itu juga di tempat yang kalau bisa jangan di rumah, tidak boleh lagi. Kalau dulu kita pulang habis dari tugas ke rumah, tidur sebentar, pasien sudah nunggu, ya hiduplah kita dengan 20 pasien dengan vivo service. Di situ kita bisa menjaga lingkungan kita. Sebenarnya dokter keluarga itu sudah dimulai dari dahulu, ya. Jadi inilah yang paling penting kalau menurut saya saya bicara jalinan primer dulu ya. Kesejahteraan juga ini ya sudah berebutlah. Ya, ini Dr. Sandy perlu tahu. Saya adalah juga ketua asosiasi Perklin ya. Saya melihat saya sebagai orang yang hukum kesehatan, mohon maaf dengan segala maaf ya, mungkin ada yang tersinggung, saya minta maaf dulu. Banyak teman-temannya yang lulus bareng sebelum Dr. Flo itu memperdagangkan STR di klinik-klinik. Dr. Flo ya, jangan ya, ini saya pesankan, berprakteklah dengan baik, mintalah sesuatu yang wajar dari pemilik klinik, setialah dengan profesimu. Ya mungkin saya sebagai orang yang jauh lebih tua, ya sedikitlah lebih tua, memesankan sekali kita cacat di mata hukum dikatakan malpraktek, rasanya itu udah sematan yang paling bahaya buat kita. Dr. Sandy, kalau saya cerita terus nanti nggak ada interaksinya ini. Saya cukupkan, nanti poin keduanya apa. Betul ya, Dr. Mohon maaf nih. Terima kasih Dr. Hadi, banyak sekali masukan dan insight daripada cerita tentang organisasi dan sebagainya. Jadi menarik ya tadi dokter asing ya, dokter asing sebagai katanya transfer of knowledge ya. Dan mungkin dokter asing sekarang ini lagi di sounding-sounding untuk masuk ke Indonesia. Mungkin harapannya orang Indonesia itu jangan keluar negeri lah, hanya di dalam negeri saja dengan dokter asing gitu ya. Tetapi kelihatannya nggak semudah itu ceritanya. Dan juga tadi menarik ya, rumah sakit jadi PT, klinik jadi pakai CV gitu ya. Dokter mandiri tidak boleh di rumah. Ini ujung-ujungnya pajak ya sekarang ini juga ya. Aduh, pajak lagi. Kalau nama pajak kita bisa melebar kemana-mana lagi ya. Tapi kita fokuskan dulu di kenapa orang Indonesia lari ke luar negeri. Tapi menarik nih, kita sudah 30 menit tak terasa ya dari Dr. Hans dan Dr. Hadi menyampaikan. Sesuai dengan kesepakatan, mungkin saya lempar ke audiens lah ya, untuk apakah ada yang ingin ditanyakan dan bertanya, silakan dari para audiens. Mungkin bisa langsung atau bisa melalui chat. Nah, ini mungkin saya ada satu pertanyaan dulu nih dari Dr. Lei Titin ya. Sekarang di puskesmas, dokter harus melayani lebih dari 100 orang. Nah, ini yang tadi Dr. Hans bilang tuh ya. Waduh, 100 orang ini udah kadang-kadang nggak usah lihat orangnya, langsung resepnya sudah ada ya, udah tinggal dikasih aja resepnya.
Iya. Nah, ini dengan model dukun itu, nah ya. Dan sehingga kualitasnya walau alam gitu ya. Nah, ini Iya. bagaimana nih menyikapi perkembangan yang seperti ini supaya perbaikannya ke depan bagaimana, Dokter Hans? Silakan, Dok. Iya, iya. Ini mau resen tuh tadi. Ya, saya kira balik lagi ya. Jadi selama penghargaan pemerintah terhadap profesi dokter masih seperti ini, saya kira performance dokter susah diangkat. Kecuali dokter yang sangat idealis. Dan saya melihat masih ada dokter yang sangat idealis. Berapapun yang diterima, dia tetap punya integritas yang tinggi, tetap melayani secara baik. Tapi pada pihak lain, dan kebanyakan saya kira lebih realistis ya. Bagaimana bisa hidup sebagai seorang dokter, bukan mau hak istimewa, tapi sekali lagi, image dokter itu di dunia, di mana-mana, ya profesi yang luhur ya. Jadi kalau kita lihat riwayat dulu, gaji dokter itu di bawah gubernur. Jadi struktur gaji itu seperti itu. Dan kita melihat di dunia, ya jangan jauh-jauh lah di Singapura. Spesialis itu minimal 150 Sing dollar untuk konsultasi saja. Bagaimana dokter Singapura bisa membuka diri, silakan mau tanya apa lagi. Tapi dokter sini, karena dia terlalu banyak pasien, ya sudahlah nggak usah tanya. Nah ini misconduct. Pasien sudah tidak senang, kok dokter di Indonesia judes. Judes karena memang keadaannya memaksa begitu. Yang penting sembuh, udahlah, pulanglah. Kasarnya kan begitu. Nah, ini bagaimana kita menyeimbangkan ya supaya tetap kita masih profesional, dan saya yakin Atmajaya, karena berapa kali saya diundang mewakili alumni kalau ada akreditasi, para asesor itu masih menilai Atmajaya ini hebat. Dan saya bangga. Maka itu saya berulang-ulang bangga saya menjadi alumni Atmajaya. Karena Atmajaya walaupun fakultas kedokteran termuda, dia ada di mana-mana. Jadi asesornya sendiri mengaku, kalau saya ke tempat manapun, oh ada lulusan Atmajaya. Dan wangi, ya. Jadi artinya belum cacat lah. Jadi itu makanya saya harus katakan, saya bangga menjadi alumni Atmajaya. Dan kalau kita lihat prestasi, kompetensi, uji kompetensi, kita dengan negeri tidak kalah. Dan ini tidak diumumkan. Dan kita low profile sekali. Kalau misalnya fakultas kedokteran lain, ya saya nggak usah sebut, dia promosikan. Tapi Atmajaya berapa kali uji kompetensi hebat mengalahkan negeri. Karena saya tahu ya, jadi disiplin pendidikan di Atmajaya sejak saya awal dulu, itu sangat ketat sekali disiplin. Sampai Atmajaya itu tidak bisa menerima berapapun orang bayar. Zaman saya begitu. Jadi Dr. Gani, perintis Atmajaya itu katakan begitu. Kita tidak mau kualitas mahasiswanya itu karena dibayar, fakultas lain mungkin menerima. Atmajaya tidak. Bahkan masih keponakannya Franseda pun, karena tidak lulus, tidak diterima di FK. Jadi sedemikian hebatnya Atmajaya memegang teguh, ya, tidak ada toleransi untuk yang tidak berkualitas. Dan saya melihat sampai hari ini, yang diterima di Atmajaya itu memang anak-anak pilihan dari daerah yang pinter-pinter. Sehingga kalau prestasinya baik, yang pinter maaf, bukan dosennya, memang mahasiswanya udah pinter. Jadi sekali lagi bangga menjadi alumni Atmajaya. Nah, ke depannya ya kita bagaimana pemerintah, terutama menteri yang sekarang itu diingatkan ya bahwa profesi kedokteran di mana-mana dunia itu tidak sejelek penghargaan di Indonesia. Dulu di Thailand, di Bangladesh, di India, dokter-dokter brain drain. Karena dia merasa sekolahnya sama susahnya dengan orang dokter di Inggris, di Amerika, tapi kok penghargaan mereka brain drain. Mereka pindah ke Inggris, mereka pindah ke Amerika. Itu brain drain itu udah ada tahun 80-an. Nah, itu satu bukti bahwa penghargaan yang kurang, pelayanan jadi jelek. Padahal kita punya sistem kesehatan yang paid for services. Orang baru diperiksa, dilayani kalau bayar. Padahal kondisi masyarakat Indonesia belum seluruhnya bisa membayar. 80% itu jalur lambat, yang harus lewat puskesmas dan sebagainya. Jadi bagaimana akan lebih baik kalau kondisinya masih tetap tidak diubah. Dan hal lain, satu-satunya sistem kesehatan yang diakui negara tetangga adalah Indonesia. Zaman saya baru lulus dulu, preventive medicine itu yang dianut oleh kita, itu diadopsi oleh Malaysia, oleh Bangladesh.
Malaysia, Bangladesh sekarang lebih hebat. Tapi kita kenapa tidak? Implementasinya tidak jalan. Konsepnya bagus, preventive medicine. Bagaimana dokter puskesmas bisa mengedukasi setiap pasien? Kan puskesmas itu kan tujuannya preventif. Membina masyarakat di wilayah kerjanya supaya tidak sakit. Boro-boro mau kasih edukasi, melayani saja sudah nggak selesai. Jadi puskesmas yang berhasil itu, kalau pasiennya semakin lama, semakin sedikit, itu berhasil. Kalau pasiennya semakin banyak, berarti dia tidak bisa mengedukasi. Penyakitnya sama, bolak-balik sama. Karena memang tidak diedukasi bagaimana supaya Anda tidak berpenyakit yang sama. Nah, saya sudah tawarkan konsep sehat itu murah ke Menteri Kesehatan ketika zaman Dr. Terawan. Tapi begitu saya masukkan, saya bilang saya gratis kasih konsep preventive medicine sehat itu murah. Yang selama ini saya keliling Indonesia untuk menyampaikan. Tapi tangan saya cuma 2, yang dengar, yang baca buku saya berapa? Nggak bisa ada artinya untuk 270 juta. Tapi kalau konsep ini masuk radio, masuk televisi, televisi bukan hiburan saja. Tujuan televisi kan edukasi. Lebih banyak edukasi. Nyatanya kan hiburan. Hiburannya pun memalukan lah ya. Siaran-siaran yang tidak mendidik. Nah, kenapa tidak diisi oleh kesehatan? Dan saya mengasuh di website-nya Nestle misalnya. Saya membaca surat-surat konsultasi dari ibu-ibu sarjana ya, itu wawasan kesehatannya jelek. Bagaimana akan lahir generasi yang hebat kalau ibu-ibunya membesarkan anak pun salah. Apalagi ibu yang tidak sekolah. Ini kecemasan saya sebetulnya. NIP saya Depkes, tapi saya sering mengkritik Depkes. Itu sementara barangkali. Baik, makasih Dok pencerahannya. Memang sekarang ini lebih banyak kuratif ya, sebenarnya preventif tadi sehat itu murah. Itu salah satu konsep yang sangat luar biasa kalau bisa diterapkan strategi ini diimplementasikan oleh Depkes, dan luar biasanya diputuskan oleh alumni Atmajaya yang luar biasa. Untuk berikutnya tadi ada raise hand ya dari Dr. Cecilia. Silakan Dr. Cecilia bisa langsung atau memberikan masukan. Terima kasih Dr. Sedi, yang saya hormati Dr. Hans. Hai, Dr. Halo Cecilia. Dr. Hans. Dr. Hans ini masih awet muda ya. Senior saya ini. Ya, Dr. Hadi juga tiap hari ketemu Dr. Hadi. Walaupun juga ini satu lagi nih Dr. Florentin yang masih sangat muda, tapi saya yakin ini bibit yang luar biasa Dr. Hadi ya, Dr. Hans. Ya. Kemudian tentu saja ketua kita Dr. Yudi jangan kita lupakan ya. Hebat. Andi Marsali ini teman saya juga sejak zaman dulu. Murid saya ya sebenarnya ya yang suka jahil mereka dulu. Baik teman-teman, terima kasih saya pada malam hari ini diundang untuk ikut dalam acara yang luar biasa. Saya bangga menjadi dokter lulusan Atmajaya ya. Saya lulusan Atmajaya tahun 83 ya. Tahun 82. Saya lulusan Atmajaya. Dan saya lihat Atmajaya luar biasa. Di mana-mana seperti kata Dr. Hans tadi ada lulusan Atmajaya dengan nama yang harum ya. Baik, kita kembali kepada pokok pembicaraan Dr. Hans, Dr. Hadi, Dr. Sandi ya. Saya setuju sekali, tadi kita dengar Dr. Hans mengatakan bahwa hanya 20% yang berangkat ke luar negeri untuk mencari penguatan di luar negeri. Ya, 20% itu berapa banyak sih? Dan kalau kita lihat, siapa yang berangkat ke sana? Yang berangkat ke sana adalah orang-orang yang beruang. Kemudian yang mempunyai asuransi, yang dibayar asuransi, tinggal 2 tahun di sana juga dibayarin asuransi. Dan juga, tanda kutip saya tidak bisa menyebutkan, pasti Anda tahulah siapa yang berangkat ke sana. Dr. Hans sudah ketawa, pasti udah tahu. Ya. Baik, kemudian kita lihat, kalau kompetensi, saya kembali dulu kepada alasan daripada mereka berangkat ke sana. Kita lihat yang memblow bahwa dokter-dokter Indonesia itu tidak kompeten, siapa sih yang memblownya? Ya, mungkin ada satu dari sekian penduduk Indonesia yang 220 juta, mungkin hanya 1% aja yang berbicara bahwa dokter Indonesia itu tidak bagus, ya.
Dan yang memblow itu sebenarnya bukan orang yang berobat di sana, ya. Itu orang yang tidak pernah ke sana itu yang memblow lebih banyak. Coba lihat YouTuber-YouTuber yang ada saat ini, ya. Orang-orang yang tidak pernah berobat ke luar negeri tetapi mereka mendapatkan informasi dari yang berobat. Namun kita tahu sistem komunikasi, sistem informatif, kalau sudah kedua tiga orang, maka itu sudah bertambah dan sudah menjadi lebar, ya, entah melebar ke atas atau ke bawah, tapi sudah menjadi lain dari cerita yang sebenarnya, ya dok ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian kita lihat lagi, apa sih alasannya? Bukan karena dokter-dokter Indonesia yang tidak kompeten dan tidak bagus, tidak dokter. Karena saya yakin banyak sekali dokter-dokter lulusan Atmajaya juga yang sangat baik dan ada nama di masyarakat, ya dokter. Saya ketika pulang dari Australia, pasien saya bisa mencapai 80 per hari, dokter. Paling sedikit itu 40 yang sudah terdaftar dan yang datang langsung. Dokter Hans mungkin tahu, ya? Tahu. Ya. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa semua orang akan keluar negeri. Pada masa pandemi, orang-orang dengan pasien berkurang, kami pasien bertambah karena dari Singapura mereka ditelepon untuk kembali berobat mencari kita yang di sini, ya. Karena apa, dok? Kalau kita dalam organisasi internasional, maka kita itu kan semua mempunyai SOP yang sama dalam mengobati pasien, ya. Kita mempunyai SOP yang sama. Apakah dia ikatan rheumatologi, ikatan dari ortopedik, dari gastro, dari malignansi, semua mereka mempunyai SOP yang sama dan saya yakin tidak ada yang berbeda. Kemudian jadi kita bukan karena dokter-dokter kita yang bodoh, tetapi kita di-blow oleh segala macam suara-suara yang tidak benar. Ya, itu harus kita pelajari dan kita teliti lagi, ya. Kemudian kalau kita bicara lagi, kenapa mereka pergi ke sana? Katanya misdiagnosa, misdiagnosis. Bisa aja kita hanya manusia biasa. Di sini pun kita bisa misdiagnose, di sana pun mereka bisa misdiagnose. Kenapa di sini terjadi? Karena banyak pasien juga yang didiagnosa tidak berdasarkan evidence based of medicine. Ya, kenapa pasien menolak? Baru disuruh ronsen, nggak usah. Baru disuruh minta lab, nggak usah, ya. Jadi kita sebagai manusia tentu saja kita juga bisa membuat kesalahan dan kekhilafan, ya dok, ya. Kemudian seperti tadi dikatakan bahwa ketelitian menjadi berkurang karena pasien banyak dan karena capek, ya. Mengejar cita-cita, ya dok, ya, mengejar uang yang harus memang kita tidak bisa bilang kita hidup tanpa uang. Itu sangat perlu, tapi saya yakin dokter-dokter Indonesia itu semua memegang kode etis, ya. Kita lebih mengorbankan diri kita untuk pasien. Pada waktu masa pandemi, berapa banyak dokter yang gugur, berapa banyak dokter yang harus bertugas, dan mereka sudah dikasih tahu jangan, tetapi mereka juga masih tetap mau karena ingin menolong pasien sebagai dokter. Untuk itu tolong dihargailah dokter-dokter kita ini, ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa gaji, ya. Pada saat dokter Hans tadi gajinya berapa ya dok ya? Tadi 80.000, 80.000. Enggak lah dok, saya rasa enggak dok. Saya pada tahun 84 menjadi calon pegawai negeri. Dan gaji saya 27.000 dokter, ditambah beras untuk waktu itu belum punya anak, ya, jadi belum ditambah tunjangan. Kemudian 1 tahun kemudian kan kita menjadi pegawai penuh. Iya. Nah, gaji saya menjadi 40.000 dokter. Mohon maaf, pada saat itu saya mendapat uang saku dari bapak saya 400.000 dok. Jadi memang kalau nggak ada uang saku kita udah nggak bisa hidup deh. Yeah. Ya, itulah memang. Tapi sekarang saya lihat sudah jauh lebih baik, ya. Sudah jauh lebih baik walaupun mungkin masih belum mencukupi, terutama untuk BPJS, ya dok, ya. Nah ini BPJS juga ini perlu dibenahi, ya, karena
kalau jumlahnya yang terlalu banyak diperiksa, mereka harus mengisi juga pikirnya dan harus memeriksa pasien. Saya kira 100-200 sehari nggak mungkin lah dok ya. Itu sih memang harus menjadi perhatian ya. Kemudian juga para dokter-dokter kita yang berjuang di primer, seperti tadi dokter Hans bilang bahwa di puskesmas itu kan harusnya tugasnya adalah promotif dan prevention, bukan kuratif ya. Tetapi sekarang kebanyakan adalah kuratif ya, sehingga pengobatan menjadi lebih ya karena capek ya. Kita tentu saja harus teliti, cuman karena capek dan juga pemeriksaan penunjang yang kurang ya. Kalau pemeriksaan penunjang itu yang high standar ya di puskesmas di daerah-daerah terpencil tidak mungkin bisa dijalankan ya dok ya. Ya itu saya kira, dan kita kembali lagi kepada pasien-pasien yang berobat ke luar negeri. Pasien-pasien yang berobat ke luar negeri ini hanya sedikit, jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kita merasa tersaing, karena hanya sebagian kecil, 20% ya dok ya, yang berobat ke sana. Dan itu pun saat ini sudah mulai berkurang dokter, karena keadaan ekonomi dok ya. Sekarang mereka berusaha untuk menarik orang kita lagi, karena sudah mulai bisa memasuki, bisa pergi kemana-mana. Tapi pada masa pandemi itu benar-benar zero, karena tidak ada orang yang berobat ke sana. Jadi teman-teman, saya kira kita jangan merasa bahwa kita di bawah dokter-dokter luar negeri ya. Kita semua bisa dan kita semua sama. Kita mempunyai kompetensi yang sama dan kita mempunyai SOP yang sama. Kita kan tidak pernah mengobati pasien itu dengan pikiran kita saja. Tentunya kita berdasarkan pada SOP yang ada ya, dan sudah ada semuanya di dalam perhimpunan-perhimpunan yang harus kita ikuti. Mungkin itu saja ya, Dokter Hans, Dokter Sandi, Dokter Hadi, dan Dokter Yudi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman kita ini bisa bermanfaat. Terus terang saya sih sangat-sangat optimis bahwa dokter-dokter kita ini jauh lebih baik daripada yang berangkat keluar. Karena yang di blow itu hanya yang sembuh, yang tidak sembuh tidak pernah di blow dok. Ya. Itu aja. Jadi hanya memuja-muja saja, 1 yang sembuh, 10 yang gagal, itu mereka tidak memblownya ya, karena saya kasih tahu kan yang memblow itu bukan oknum yang berangkat ya. Baik, mungkin itu saja. Dokter Yudi mungkin masih mau memberikan keterangan-keterangan lain, informasi-informasi lain. Terima kasih banyak Dokter Hadi, Dokter Hans, Dokter Sandi, Terima kasih Dokter Sisil. Tadi Dokter Sisil menarik sekali ya, tadi pasien yang punya uang banyak, punya asuransi dan orang-orang tertentu ya. Tapi ya kita tahu bahwa sekarang sudah lama ya kita tahu bahwa banyak orang-orang Indonesia menjadi freelancer ya, yang menawarkan ke teman-temannya atau orang-orang awam, pergi ke luar negeri dan dia dibayar, mereka dibayar dari rumah sakit luar negeri tersebut. Betul. Nah, Dan itu yang diawasin. Nah, itu cikal bakalnya kenapa orang-orang Indonesia banyak keluar negeri, karena mereka orang Indonesia sendiri ya, orang Indonesia yang bukan orang tenaga. Tapi ada juga dokter-dokter loh yang melakukan itu juga dibayar. Ya, itu yang nggak boleh ya, Dokter Hadi nih ya, Dokter Hadi harus kita gedengkan itu ya. Baik. Dokter kita ini ya, mereka ditawarkan dengan segala macam dan mereka menjadi agent di sini. Ya, itulah yang susah ya, menjadi agent ya. Dulu sangat ketat dok, dulu ada turisme dari luar negeri yang ingin membuat acara di sini, dan di salah satu cabang disetujui, itu kita memang benar-benar kita grebek ya Dokter Hadi ya, itu ya, dan itu kita batalkan saat itu juga karena itu mereka memang menawarkan seperti yang Dokter Sandi bilang ini. Saya tidak bohong sih. Dan ini yang paling banyak juga sekarang ini kan yang kecantikan ya dok ya. Ya. Mereka beroperasi di tempat-tempat yang bukan rumah sakit, bukan klinik, tetapi mereka
kemudian menawarkan untuk dibawa ke luar negeri. Inilah yang susah. Dan ada calonnya, itulah Dokter Sandi. Ya, calonnya betul. Ya, Itu betul. kemarin saya ketemu sama satu dokter umum. Dia bilang saya mau ketemu sama saya gitu ya, mau jelasin tentang sistem layanan yang ada di Turki. Jadi dokter-dokter Turki ada waktu-waktu tertentu mereka datang ke Indonesia untuk mempresentasikan ke awam ataupun ke dokter-dokter yang ada di Indonesia ini untuk layanan servis di Turki. Dan kalau mereka membawa pasien ke Turki, itu mereka dapat fee. Nah, fee-nya lumayan besar. Nah, dokter sendiri yang mengajukan itu. Nah, ini gimana nih Dokter Hadi? Ya, besok saya mau nanya, ada kerjaan nggak buat saya ini nanti? Baik, mungkin saya menyambung Dokter Sisil ya dengan Dokter Hans ya. Ini ada pertanyaan juga dari teman saya ini, mungkin saya baca aja ya. Memang ini apa yang saya alami juga sama ya. Pernah berobat ke Singapura nih Dokter Kerliana ya. Tentu saja lebih mungkin terdiagnosa karena begitu masuk ruangan, dokter sudah disuruh periksa lab, semuanya biaya yang besar. Yang memang dokternya ramah-ramah ya, karena jam konsulnya juga dihitung. Makin lama mereka makin hayu aja. Memang saya membawa almarhum ayahanda mertua saya itu ke NUH saja. NUH itu negeri ya. Itu untuk mendiagnosa benjolan di sini aja dari jam 9 sampai jam 3 diagnosis keluar. Itu harganya berapa? 28 juta rupiah. Ya, memang itu ada insurance ya. Saya pikir kalau di sini, coba Dokter Sisil tadi mengatakan periksa ini nggak mau, itu nggak mau, apalagi dengan pulsa, argo, ya. Ini yang harus kita pikirkan juga, ya kita harus kasih tahu ke pemerintah, kenapa pasien itu mau ke luar negeri, ya mungkin itu kaum yang lebih tinggi, tapi juga jangan kita ambil semuanya, kita tidak mengetahui, ada juga orang yang di dekat Singapura, Sumatera, Riau itu lebih dekat ke Singapura ya, Penang juga. Ya, banyak sih mereka sih ya. Betul. Nah, yang paling penting mungkin sekarang ini kenapa Malaysia, mungkin nanti Dokter Han mungkin ada pengalaman. Betul nggak bahwa di sana itu pajak untuk barang Alkas ya, Dokter Sandy ini, Dokter Yudi nanti tolong informasikan kepada kita semua, kita harus serius membaca ini. Bahwa kita dokter itu memang saya tidak penganut untuk yang monoloyalitas ya. 3 tempat itu 45% bilang kita cukup tinggi ya. Karena kita dianggap menghasilkan 3 tempat. Ya kan? Terus kedua, baik itu bahan, ya saya membeli USG lah ya, harga 250 juta, itu 10%. Itu pajaknya tersendiri ya. Sekarang itu 11 ya. Nah, bahan habis pakai pun bisa. Sekarang tas Hermes, tas yang lain-lain yang saya nggak pernah bisa bayangkan megang tasnya aja, itu bebas Bea. Pada waktu pandemi, semua itu dapat pengampunan pajak. Hanya kita enggak. Ini hadir nggak kita seperti ini? Ini kita melalui forum ini, kita harus bersuara benar ya. Ya kalau saya sih betul-betul bersuara dengan conscience saya ya, karena itulah saya namakan, sebetulnya bukannya conscience, salah menyebut conscience ya. Jadi hati nurani saya betul berbicara bahwa ini ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan, saya katakan begitu. Saya pun sekarang masih melakukan satu tuntutan terhadap pemerintah bahwa ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 1112 yang berlaku mundur, ini yang berbahaya. Bagaimana kepastian hukum? Kepastian dunia hukum di kita ini, ya kita harus tahu nih teman-teman yang muda-muda, saya bukan sok-sokan untuk belajar hukum, sebetulnya maha guru hukum itu Dokter Yudi ya. Tapi untuk hukum umum, saya betul-betul belajar. Dan yang penting kalau sudah punya ilmu hukum itu berani mengungkapkan sesuatu yang benar. Kadang-kala kita diam mencermati bahwa hukum itu harus dibetulkan, tidak asal cuap. Itu yang harusnya saya belajar
Dan terkadang memang kepala saya lebih pemikirannya, mulut saya lebih duluan bicara daripada konstruksi hukum saya. Itu mulai saya bangun seperti itu, saya diam. Tapi kalau konstruksi hukum itu sudah benar, jangan takut untuk berbicara. Nah, kalau saya mau nambahkan yang tadi ya, dengan ini izin ya Dr. Sandy, ini supaya inline aja ya. Sebentar ini saya mau tunjukkan aja. Ini lihat, Pak Jokowi sudah mengatakan ada 750.000 orang ke Singapura, Jepang, Amerika, Jerman, 165 triliun. Bayangkan, Menkes menerjemahkan ini, saya tidak tahu kenapa Ikatan Dokter Indonesia, ini saya bicara jaket saya, mungkin jaketnya Dr. Cecil ya, ada yang lain, teman-teman, satu-satunya organisasi yang harus menaungi kita, itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Adapun orang yang menghujat dan segala macam, itu cobaan. Ya, sekarang mari kita bangun bersama-sama, teman-teman aktif di organisasi. Ya, saya bukan mengatakan ini lawan kita pemerintah, tidak. Mungkin ini ada yang ketidaktahuan saja. Nah, ini kita lihat, teman-teman ya, saya ambil dari dosen saya, Pak Andri Meliala. Kenapa 2-3 juta WNI ini pengobatan di luar negeri? Ada 11,5 miliar US per tahun. Ya, ini disebutannya wisatawan medis loh. Ya, Jakarta ini paling banyak, Surabaya, Medan, Batam, dan yang lain-lainnya. Ya, ini kemana? Ini paling banyak nggak jauh-jauh amat, Malaysia. Ya, kedua Singapura. Yang lainnya udah yang ini kita tahu bahwa ini teknologi. Tapi ini mengemasnya ini dengan baik. Ya, harga kalau nggak salah harga fotografer ya, kayak scan ya, itu jauh lebih murah. Kenapa kita nggak buat ini jauh lebih murah? Saya rasa kalau ini semuanya sudah dihilangkan, beban-beban itu, beban belanja, beban ini segala macam, rumah sakit itu bersaing. Ya, tapi kalau sekarang tidak, dengan adanya bayaran BPJS semua terukur. Makin defensif lagi, ya artinya bisa mengatakan bahwa itu defensif medicine. Berobat ke luar negeri, 40% itu pasti. Menurut penelitian itu karena canggihnya alat. Ya toh? Ya jelas tadi biaya nggak dihitung nih di sini nih ya. Ya jelas dia kualitas Amerika dia punya teknologi. Ya, nah ini yang di Indonesia kita sering mendapatkan keluhan datang jam 2 jadwalnya kita datang jam 4. Ya, udah gitu juga kerjasama daripada perawat, orang-orang rumah sakit ini bingung, kita mau buka telepon bagaimana, kita mau lagi ini kan tanganan di tempat lain. Ini yang waktu yang harusnya kita lakukan yang betul-betul maintenance dengan baik. Ingat loh, sekarang ini dengan hanya beda 1 jam aja orang udah dapat tuntutan. Banyak sekali ya. Terus kualitas baik dan ini hanya 9%, lain-lainnya 4%. Mana yang mau kita perbaiki? Ya bagaimana mau mengadakan peralatan canggih? Rumah sakit sekarang tuh nggak bertumbuh impas tapi nggak bertumbuh dan berkembang peralatannya. Jadi nanti kalau 20 tahun kemudian udah usang habis kita. Ya, nah ini juga ya semuanya ini karena profesi ada, tapi kenapa saya itu di BHP 2A selalu kalau ada masalah rumah sakit silakan, ayo saya antarkan, tapi kadangkala teman-temannya juga yang agak sulit untuk membuat satu kesaksian. Karena nanti kalau saya sudah tuduh, saya sudah tegur, siapa yang menyaksikan saya? Nah ini Pak Dekan juga UI ya mengatakan bahwa alat medis rumah sakit itu tidak kalah canggih dengan Singapura. Jadi yang harus canggih apa ini yang ini? Ya pembiayaan atau penghargaan yang tadi Dr. Cecil katakan. Juga ini bayangkan ya
ini harus didorong lah spesialis. Syukur nih, Atma Jaya harus bersyukur UI ini udah menambah kuota daripada spesialisasinya ya, karena memang untuk spesialisasi itu yang paling banyak adalah yang menyelenggarakan adalah universitas negeri ya. Tapi saya nggak tahu nanti kalau swasta itu dibuka lebih luas ya, mungkin bisa ya. Ini omongan seorang legislator, dia pikir apa ya ini, udahlah minta aja dokter asing masuk ke Indonesia. Ya, ini juga tidak benar. Ini memang kita lagi diserang. Nah, saya sedikit lagi ya, keluarlah ini yang terbaru nomor 6 tahun 2023 bahwa ada Permenkes ini pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing. Ingat ya teman-teman senior semuanya, harus baca ini yang paling penting dulu deh. Karena kalau saya bacakan semua ini sampai besok pagi nggak selesai. Bahwa pendayagunaan TKWNA ini di KEK, misalnya Bali dan segala macam. Tapi di kedua, wilayah non-kawasan ekonomi khusus. Jadi dia bisa nih ke daerah. Sesuai dengan permintaan. Dokter Indonesia males, katanya ini silakan. Tapi ada juga yang mengatakan mau nggak dia dibayar dengan yang sekarang tarif BPJS. Itu yang menjadi bargaining power kita. Kita masa COVID juga kita, banyak teman-teman kita yang menghadap yang kuasa ya, itu yang harus pemerintah tahu ya. Ketentuan lebih lanjut ini diatur dengan peraturan. Tapi ingat nih di ketiganya, pendayagunaan TKWNA dilakukan dengan memperhatikan satu, ini yang lama yang saya pegang pada waktu tahun 2014 kalau nggak salah, bahwa TKWNA itu hanya ahli ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan teknologi. Tapi kalau sekarang ini semua masuk air bah ya. Nah, kenapa di B-nya ketersediaan tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Ini Indonesianya ada di satu halaman berikutnya. Jadi ini pasal yang sangat mengganggu kita. Ketersediaan. Jadi nanti kalau teman-teman hanya mengumpulnya di kota, ya jujur kita didorong juga bisa ke daerah, dia ngumpul di kota. Ya, atau dia dorong ke sana, ya sudah. Siapa lagi yang dia tidak mau menikmati, ya ini bisa berwacana terus ya. Dan ingat bahwa apakah penggunaan kesehatan tenaga warga negara asing juga kita tidak harus curigai. Satu, masalah hukum. Kedua, bagaimana nanti keamanan big data kita. Ini yang kita harus kasih. Ini juga ya rumah sakit udah isi go ya, ini di channel saya juga udah saya membahas. Nah ini yang harus dirubah apanya, yaitulah tadi yang saya katakan bahwa bukan hanya kita yang dituntut berubah, kita juga menuntut berubah pandangan pemerintah. Ya, pemerintah itu harus bersama-sama dengan kita. Saya lihat akhir-akhir ini Pak Dr. Hans ya, ini dengan segala hormat. Ya memang menteri ini saya nggak tahu senangnya itu bermedsos ya. Dia tidak, kalau mungkin di teman-teman kita yang muslim tepat apa tidak tabayun, itu artinya sangat luas. Dia tidak menanyakan, langsung tembak. Itu sangat berbahaya. Cuitan beracunnya itu sangat berbahaya. Walaupun itu benar, kenapa dia tidak membetulkan? Kita ini semua anak bangsa. Bayangkan, saya belum masuk FK aja Dr. Hans sudah berkarya. Hancur dalam sekejap. Mungkin itu Dr. Sandy, ini terlalu retorika juga saya akhirnya. Ya, itu memang ya, terima kasih. Begitulah gaya pejuang ini Dr. Hadi ini mewakili Atma Jaya. Luar biasa. Ya, memang tadi di kawasan ekonomi khusus langsung saya ingat ya, lagi rame di Instagram ya. Orang-orang Rusia jadi dokter. Padahal mungkin di sana bukan dokter, jadi masuk ke Indonesia jadi dokter praktek, luar biasa kan di kawasan ekonomi khusus ya. Dan tadi yang di kawasan kawasan ekonomi khusus tadi juga di sini ada Dokter Eliana bilang di Sulut udah mulai banyak. Jangan-jangan itu dokter-dokter asing yang mau belajar, cuma mau belajar sebagai mungkin koasnya gitu ya, untuk mendapatkan ilmu
penyakit-penyakit tropis di Indonesia. Luar biasa, kita menyerahkan semuanya ini ke luar negeri gitu ya. Bahkan data-data kita ya itu berbahaya sekali sebenarnya ya. Baik, karena waktu ya, ini sudah melewati 10 menit kurang lebih. Jadi ya kita banyak hal yang ingin terus kita diskusikan, tapi mungkin lain waktu kita bisa offline ketemu gitu, lebih seru lagi ya. Jadi kita akan akhiri diskusi malam ini, dan sebelum diakhiri kembali seperti yang saya sampaikan di awal, kita ingin mendengar nih puisi dari karya Dr. Hans yang membuat kita semakin yakin dan semangat bahwa kita bangga menjadi dokter Indonesia. Silakan Dr. Hans, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, tolong ditampilkan Dr. Florence. Baik dok, sebentar ya dok. Adem hati saya kalau dengar puisinya. Ya, terima kasih. Ini puisi saya tulis 2008 kalau tidak salah. Jadi setelah saya melewati pengalaman berpraktek ya, dan saya melihat teman-teman sejawat ya, nampaknya mereka masih bisa bertahan ya menghadapi kondisi Indonesia ya seperti ini ungkapan saya. Bangga aku jadi dokter Indonesia. Bangga aku jadi dokter Indonesia. Sama berat dengan sekolah dokter Amerika. Dikira hidup dokter kita istimewa semua. Lulus dokter masih numpang di rumah mertua. Di desa rakyat menukar resep dengan ketela. Sadar kalau ini Indonesia. Masih kelewat banyak pasien susah. Di puskesmas tangan kami cuma 2. Rakyat minta dokter bisa pegang semua, namun dokter kita seperti bintang jatuh. Tampak bersinar, tapi semakin redup. Kalau bukan lantaran hati, sudah lama baju putih ini kami ganti. Ingat, masih jutaan tangan rakyat menanti. Tak patut rasanya kami memikirkan gaji. Mustahil dokter sampai tidak makan. Di mana-mana dunia rupa dokter mulia. Sungguh bila dokter tampil bersahaja, pergi praktek masih naik ojek, mana pasien bisa percaya. Kalau tak ingat luhurnya cita-cita, jauh hari kami memilih jadi pengusaha. Bangga aku jadi dokter Indonesia. Sesepuh kami pelaku sejarah negeri, untuk bangsa kami ada di barisan depan. Tapi siapa mencatat dokter peneliti kita yang sampai mati masih di rumah instansi? Siapa mengingat dokter kita di rimba, sudah luka masih juga bisa tertawa? Sadar bahwa hidup kami untuk sesama. Sudahkah mencatat dokter di puncak gunung? Susah makan belum tentu enak tidur. Tak lelah kakinya terus mendaki. Kalau bukan karena nurani, mana mungkin ada sumbangsi. Menjadi dokter lebih dari hanya sederhana. Dokter juga harus tekun berbicara, supaya rakyat tidak terus menderita, sekadar tak sakit meski hidup mereka papa. Kalau saja kami masih siaga terjaga, karena sadar yang kami sentuh manusia. 2013, ini saya tulis dengan perasaan yang ya seperti inilah, jadi pahit, tapi penuh harapan, dan saya mungkin, maaf, agak idealis. Terima kasih. Luar biasa, kita si raise hand, tepuk tangan ya. Luar biasa Dr. Hans. Yeah. Ini membuat kita kembali lagi memiliki idealis. Kenapa sih waktu itu kita ngambil sekolah kedokteran, ya kan? Bukan cari uang kan waktu itu kan, tapi melayani. Sekali lagi semangat melayani untuk orang-orang sakit. Dan itu semoga idealis yang tertuang di dalam puisi Dr. Hans ini tetap menjadi
terpatri ya di hati kita masing-masing. Nah, ini alinea terakhir, maaf, ini terlewat ini terakhir ini. Silakan, Dokter Hans. Ini gongnya sebetulnya. Ya, silakan. Bangga aku jadi dokter Indonesia bertahan melayani lantaran pernah berjanji. Tapi jangan lagi kami disakiti. Maklumi kalau betul kami tercela. Kami juga manusia bisa merasa, bisa menjadi lelah dan rindu rumah. Tolong ada kalanya kami dibela. Percayalah, kami kerjakan semua yang terhormat ini karena kami masih punya hati. Terima kasih. Ya, amin. Ya, terima kasih. Dokter Sandy, Ya. izin Ya. saya nambahin ya. Ya, Dokter Hadi, Ya. silakan. Baik, saya tidak berpuisi, tetapi saya betul-betul tersentuh dengan penutup akhir ini. Ya, tolong kami memang bertahan ya, Dokter Indonesia. Ini pesan untuk pemimpin negeri ini dan juga para pembantunya, terutama Menteri Kesehatan ya. Terus terang aja kami memang celah ya, mungkin yang ditulis di sini, tapi janganlah kami disakiti juga. Juga teman-teman bersatulah, percayalah, ini memang ada juga oknumnya, tetapi kita mari selesaikan bersama, mungkin itu. Dan juga ini ada pesanan juga dari teman-teman saya, kata kuncinya ini juga buat teman-teman yang lain, para adik-adik yang hebat ya, juga senior yang hebat, baik yang spesialis maupun yang masih berkarya di dokter ya, dalam hal ini dokter GP, mulailah sekarang berkomunikasi dengan pasien. Karena keluhan yang paling penting dari pasien adalah sulitnya menemui DPJP. Berkomunikasi dengan DPJP. Pimpinan rumah sakit pun itu sama, tolong fasilitasi ini. Tidak ada yang tabu sekarang ini. Walaupun dengan alasan bahwa DPJP itu kalau nggak bisa tidur. Ya, tapi itu melalui saluran yang harus betul-betul intens komunikasi itu dibangun. Beri pengertian pada pasien. Dan ada satu lagi Dokter Sandy, ini pesan dari seangkatan saya Dokter Vita Yunita. Ini banyak sekarang ini di YouTube, Dokter Hans, Dokter Cecil, dan ini yang muda nih Dokter Florentina. Tolong dong aktif di YouTube untuk membenarkan yang salah dari dunia kedokteran. Baik itu dilakukan oleh orang awam, ya terutama menjanjikan kesembuhan dan segala macam, itu dokter juga banyak ya. Nah ini yang salah kaprah. Yuk kita betulkan sesuai dengan ilmu kita. Kita tidak menghakimi, tetapi kita membetulkan. Ya, mungkin menyebut statement dengan inisial boleh. Tetapi tidak menuduh langsung, itu juga memang diperlukan untuk keamanan hukum. Tetapi misalnya ada A, kita yakin ini tidak betul, tapi kita harus juga bergerak. Mari dokter muda, ya dokter yang penuh idealis, bahwa itu salah, kita betulkan. Itu, makasih Dokter Sandy. Terima kasih. Dokter Sandi, mohon 1 menit Dokter Sandi. Ya, silakan Dokter Cecil. Kalau saya melihat halaman terakhir ini, saya mohon izin Dokter Hendrawan agar supaya halaman terakhir ini bisa diwakilkan Twibbon yang bisa kita sebar ke seluruh anggota kita dan akan kita pajang di mana-mana sehingga semua orang-orang yang sentimen ke kita itu menjadi sadar apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati nurani kita, dan kita perlu berbangga menjadi dokter Indonesia. Mungkin itu yang saya mohon, mungkin mohon izin Dokter Hans ya. Ya, silakan. Ini bisa kita buatkan Twibbon yang kita akan pasang kemana-mana. Pemikiran beliau 2013 loh Dokter Cecil nih. Ya betul, luar biasa. Luar biasa. Dokter Sandi ini biar supaya bisa dibuat ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Bapaknya jangan menyakiti juga ya. Betul. Kan sekarang ini paling cocok nih yang halaman ini nih. Iya. Ini saya akan lagi kami disakiti ya.
channel saya. Iya, Baik. betul. Tolong ya Nanti- Dok. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Nanti kita bangga menjadi dokter. Nanti kita minta pelataran Dokter Yudi untuk membuat Twibbonnya ya, Dok. Ya, Dr. Yudi, Silakan. mohon ya. Siap. Dokter Andi nanti kita tugaskan. Oh, ini saling menugaskan ini. kan ada hierarki, Dok, ada hierarki. Iya. Baik, dengan demikian saya tutup diskusi malam ini yang luar biasa. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada para narasumber dan kita beri big applause kepada narasumber Dr. Hans, Dr. Hadi, dan khususnya juga Dr. Sisil ya yang bergabung yang luar biasa, dan juga terima kasih kembali lagi kepada pelataran yang telah memberikan kesempatan untuk waktu kita berkumpul di malam ini, malam minggu ini gitu ya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber dan moderator, menarik sekali pembahasannya. Oke, sekarang kita mau ke doa penutup. Sebelum doa penutup, kita boleh nyalakan kameranya dulu. Jadi kita mau foto bersama. Mungkin Dokter Andi bisa dibantu untuk dokumentasi. Ya, siap Dok. Kita mulai untuk mengambil gambar dalam 3, 2, 1. Halaman pertama, tahan sebentar. Kita pindah ke halaman kedua, Dokter. Oke, 3, 2, 1. Kita pindah ke halaman ketiga sekarang. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Dokter Floren. Ya. Baik, Saya terima ke kasih fotonya. Dokter Andi. Terima Saya kasih ke fotonya nih. semuanya. Halo Aja, Dokter Dia, semuanya ada ya hadir ya. Ya. Selanjutnya Ya, untuk doa penutup boleh dipimpin Dokter Sandi. Baik, mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan kita buka dengan doa dan kita tutup dengan doa. Saya membawakan dengan doa secara Katolik, dan bagi teman-teman yang lain dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu dan penyertaan-Mu. Melalui Roh Kudus, kami dapat berkumpul bersama membahas dunia kesehatan di Indonesia yang saat ini sedang dilanda berbagai masalah. Ya Tuhan, kembali lagi, kami sebagai dokter, sewaktu kita memilih jadi dokter, kami biarkanlah kami untuk meneladani hidup putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi tabib yang terhebat sepanjang masa, yang dengan rendah hati melayani dengan tulus. Ya Tuhan, kiranya hal ini menjadi terpatri dalam hati kami masing-masing, dan sehingga menjadi pegangan buat langkah hidup kami untuk melayani sesama di dalam dunia kesehatan. Ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami dan memberikan kami kesehatan dan juga memimpin kami dalam tugas kami selanjutnya. Terima kasih, kami panjatkan doa ini ke dalam tangan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, dokter-dokter yang luar biasa. Terima kasih Dokter Yudi. Ya. Terima kasih dokter. Sekian acara diskusi pada hari ini. Saya mewakili panitia pelataran UAJ minta maaf apabila masih ada kekurangan pada acara ini. Salam sukses untuk kita semua. Selamat menjalani kegiatan-kegiatan berikutnya. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Dokter Hans. Terima kasih ya. Dokter Hadi, Dokter Sisil, Terima kasih. Sandy, Terima kasih Dokter semuanya. Twibbonnya ditunggu ya, Twibbonnya ya. Ya, Ditunggu ya, ditunggu tribunnya ya. ya. Iya, iya. Dok. Ini teman-teman makasih semua ini yang nggak Kasih. kesal satu-satu. Sampai ketemu. Sampai Ya. ketemu. Ya, Dokter Sampai ketemu Kadip, semuanya. semuanya nih. Ya. Betul. Sampai Semua jumpa. teman. Philip Ya. ya. terima kasih. Terima kasih. Dokter Ya. Lina, Terima kasih. Dokter Sari nih, Dokter Tungsen nih, Dokter Rena ini, banyak ini. Angkatan 87 banyak banget nih. Oh, ini pasti banyak lah 87 ini. Pendukung. Pendukungnya ya. Nanti Iya. kita ketemu lagi lah Dokter Hans ya. Ya, ya, oke. Ya, siap. Ya, Terima kasih. Baik, Pamit Terima ya. kasih. Malam Pamit ya. semuanya, pamit. ya malam, shalom. Ya.